Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nuraid Farudin dari Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan paper dengan tema Environmental and Mitigation dengan judul Carbon Dioxide Potential Zone and its Mitigation in Sinila Crater, Dieng Plateau, Central Java, Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Nuraid Farudin, Siti Hodijah, Yunus Ahmad Fauzi, Anggi Ayu Lestari, dan Muhammad Sapari Dwi Hadian dari Universitas Pajajaran. Di mana outline pada poster ini yaitu Introduction, Data and Method, Result and Discussion, dan yang terakhir Conclusion. Yang pertama, Introduction. Dataran tinggi Dieng merupakan salah satu wisata alam yang mengagumkan di Indonesia, namun tak luput dari ancaman besar. Kawah aktif dataran tinggi Dieng dibagi menjadi bagian barat yang terdiri dari Kawah Candri di Muka, Kawah Timbang, dan Kawah Sinila, dan bagian timur yang terdiri dari Kawah Seleri, Kawah Bitingan, Kawah Siglagah, Kawah Pager Kandang, dan Kawah Sibanteng. Kawah yang berada di bagian timur memiliki karakteristik kandungan gas karbon dioksida, H2S, dan SO2 yang rendah, sedangkan di bagian barat kandungan gasnya itu relatif tinggi. Kawah di bagian barat memiliki aktivitas mengeluarkan gas berbahaya ini adalah Kawah Sinila. Kompleks gunung api tua ini masih aktif dan berpotensi meletus kembali dengan letusan freatik yang disertai keluarnya gas-gas karbon dioksida di berbagai retakan. Menurut Andreas Tuti dan kawan-kawan, karakteristik gas tersebut akan berbahaya apabila memiliki kadar di atas 4%. Oleh karenanya, diperlukan penanganan khusus menanggulangi resiko dari potensi bencana tersebut. Untuk kesalahan yang diangkat dalam paper ini yaitu Kawah Sinila memiliki rekahan yang berisikan gas berbahaya dan memiliki karakteristik aktivitas vulkanik dan produk letusan gas karbon dioksida. Jika aktivitas vulkaniknya meningkat, kawah tersebut akan mengeluarkan gas hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang beracun. Sebelumnya, Kawah Sinila pernah mengeluarkan gas karbon dioksida pada tahun 1979 dan menewaskan banyak korban jiwa, di mana gas karbon dioksida tersebut terpancar dari tanah dan mata air. Perpindahan gas berbahaya dari dalam bumi melalui zona yang bersifat porus ini dipicu oleh adanya sesar. Permasalahan gas karbon dioksida dan lokasi Kawah Sinila yang cukup dekat dengan pemukiman yang kemudian menjadi fokus permasalahan pada paper ini. Lalu geologi regional daerah Dieng. Jadi dataran tinggi Dieng ini dibatasi oleh daerah Karangkobar di sebelah barat dan daerah Ungaran di sebelah timur, yang terletak pada zona Serayu Utara dengan umur tersier, tersusun atas material vulkanik yang berasal dari letusan gunung api dan kawah. Stratigrafi daerah Dieng terbagi menjadi 10 unit. Litologi yaitu lava andesit, Rau, lava andesit Nagasari, lava andesit Bisma, lava andesit Pager Kandang, lava andesit Merdada Pangonan, lava andesit Kendil, lava andesit Pakuaja, lava andesit Seroja, endapan aluvial kolovial, dan satuan teralterasi. Dataran tinggi Dieng memiliki dua satuan geomorfologi, yaitu satuan pegunungan dan satuan dataran tinggi atau plato. Geologi struktur yang berkembang di kompleks dataran tinggi Dieng adalah sesar vulkanik yang umumnya berada di dekat erupsi dan kelurusan pada gunung api yang berarah barat laut, tenggara, dan barat timur. Adanya sesar ini menyebabkan munculnya manifestasi solvatar, yaitu air panas. Lalu Carbon capture storage ini merupakan salah satu teknologi untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari proses capture, transport, lalu injection. Karbon dioksida yang telah melalui proses capture akan diangkut menggunakan pipa. Dalam proses ini karbon dioksida biasanya dialirkan dalam bentuk cair. Setelah dialirkan, karbon dioksida akan diinjeksikan ke bawah permukaan dalam formasi geologi yang aman dan bersifat permanen. Lalu, Enhanced Geothermal System atau disingkat EGS merupakan suatu teknologi berupa rekayasa reservoir yang digunakan untuk memproduksi energi tambahan pada geothermal. Teknologi ini
bekerja pada batuan yang memiliki temperatur tinggi dengan permeabilitas rendah. IJS memiliki konsep untuk menambah energi panas bumi dengan menambah permeabilitas melalui injeksi fluida yang memiliki tekanan tinggi, sehingga panas tersebut kemudian dapat terangkat ke permukaan. Namun dalam penerapannya, teknologi IJS ini menggunakan 6.000 sampai 600.000 galon air dan zat kimia yang kemudian akan diinjeksikan ke bawah permukaan. Namun ribuan galon ini tidak akan terbuang dan mencemari lingkungan karena sisa fluida tersebut tidak 100% bisa diangkat ke atas. Oleh karenanya dalam penelitian sebelumnya dan kawan-kawan diterapkan PAA CO2, di mana teknologi bereaksi dengan CO2 di bawah permukaan dan akan mengembangkan volume air sebesar 150%, sehingga mengurangi penggunaan jumlah galon yang diinjeksikan ke bawah permukaan. Lalu data and method. Di sini bisa dilihat diagram alir penelitian. Jadi yang pertama itu pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bersumber dari sumber yang relevan, seperti menggunakan Citra Demnas, peta geologi, dan peta rupa bumi Indonesia, serta laman web datanya dari laman web resmi Badan Informasi Geospasial, BNPB, dan PVMBG. Lalu selanjutnya setelah pengumpulan data sekunder terkumpul, dilakukan analisis topografi dengan membuat peta pola pengaliran sungai, peta ketinggian lahan, peta kemiringan lahan, yang nantinya dikompilasikan dengan peta geologi, membentuk peta geomorfologi tentatif. Lalu ada peta sebaran gas karbon dioksida dan peta rupa bumi Indonesia yang di-overlaykan dengan peta geomorfologi tentatif, membentuk peta zona potensi kebencanaan karbon dioksida. Dari peta zona potensi kebencanaan karbon dioksida ini, kita dapat mengetahui mitigasi bencana yang tepat dan akurat. Lalu selanjutnya, result and discussion. Yang pertama, zona potensi karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang mengancam adalah gas karbon dioksida yang mengikat uap air, sehingga dapat mengalir dengan konsentrasi yang tinggi dan berdampak pada kehidupan manusia. Dengan memahami karakteristik ini, maka dapat dibuat zona potensi kebencanaan karbon dioksida menggunakan analisis topografi. Analisis topografi ini dilakukan meliputi geomorfologi sebaran gas karbon dioksida dan tutupan lahan di daerah penelitian. Di sini bisa dilihat peta geomorfologinya, terdapat 3 satuan geomorfologi, yaitu dataran landai vulkanik, lalu ada satuan geomorfologi pegunungan curam vulkanik, dan satuan pegunungan curam struktural. Dari peta geomorfologi ini diketahui daerah yang akan berpotensi dilalui gas karbon dioksida dengan konsentrasi tinggi dari kawah sinila, yaitu satuan geomorfologi dataran landai vulkanik. Karena satuan ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan sehingga gas karbon dioksida akan terakumulasi di lahan landai atau lembahan dan menuju tempat yang lebih rendah. Kemudian untuk memperkuat prediksi aliran gas karbon dioksida tadi, divalidasi menggunakan peta sebaran karbon dioksida yang bersumber dari PVMBG berupa data titik-titik pengambilan konsentrasi gas karbon dioksida di kawasan Kompleks Dieng. Dari titik-titik konsentrasi gas karbon dioksida ini dapat dibuat zona persebaran konsentrasi gas karbon dioksida secara horizontal. Untuk mengoreksi persebaran dari peta sebaran karbon dioksida, lalu ditumpang tindihkan atau di-overlaykan dengan peta geomorfologi. Lalu selanjutnya di-overlaykan kembali dengan peta rupa bumi Indonesia untuk menganalisis tingkat bencana gas karbon dioksida dengan konsentrasi yang tinggi. Karena semakin dekat dengan pemukiman, maka potensi kebencanaan karbon dioksida akan semakin besar. Berdasarkan peta tutupan lahan kompleks dataran tinggi Dieng yang terdekat dengan kawah sinila adalah perkebunan serta adanya beberapa pemukiman warga di sekitar kawah.
Dari peta-peta tadi dapat dihasilkan peta zona potensi kebencanaan karbon dioksida seperti ya, di sini didapat ada 3 zona potensi kebencanaan. Yang pertama itu zona 1 yang merupakan zona dengan kerentanan bencana tinggi, sangat terancam gas karbon dioksida yang telah terkonsentrasi di lembahan dan berpotensi meningkat setelah terjadinya gempa, serta dekat dengan pemukiman seperti Desa Sumberjo, Kali Sedangdang, Sidomulyo, Pasurenan, dan Kali Putih. Lalu zona 2 yang merupakan zona dengan kerentanan bencana sedang. Karakteristiknya itu terancam gas karbon dioksida yang bersumber dari lembahan serta dekat dengan pemukiman seperti Desa Pekasiran, Karanganyar, Gembol, Wonoperio, dan Sekalam. Lalu yang terakhir zona 3 yang merupakan zona dengan kerentanan bencana rendah, terancam gas karbon dioksida setelah terjadi gempa. Daerah yang termasuk zona 3 ini diantaranya Batur, Simbar Serang, Tegalega, Kepakisan, dan Kalidolo. Dari analisis ini diperoleh hasil bahwa masyarakat Desa Sumberjo, karena Desa Sumberjo ini yang paling dekat dengan Kawasinila dan paling dekat dengan lembah yang dilalui oleh karbon dioksida tadi, maka masyarakatnya memiliki potensi yang sangat tinggi akan bencana gas karbon dioksida. Lalu untuk mitigasi bencana karbon dioksida di Kawasinila ini, setelah mengetahui zona potensi bencana karbon dioksida yang memiliki potensi tinggi terletak di dekat permukiman Desa Sumberjo, maka diperlukan langkah mitigasi. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembuatan rambu peringatan di lokasi, menggunakan metode carbon capture storage menjadi alternatif dalam proses mitigasi. Teknologi ini menangkap kembali karbon dioksida yang terlepas dari dalam bumi. Dalam hal ini, karbon dioksida dari kawah sinila dapat diinjeksikan ke dalam reservoir panas bumi di daerah Sileri yang merupakan wilayah kerja panas bumi Dieng terdekat dari kawah sinila. Daerah Sileri ini ditandai dengan produksi suhu tinggi yang relatif dalam. Suhu reservoir berkisar antara 300 sampai 335 derajat Celcius. Karakteristik batuan pada reservoirnya memiliki permeabilitas rendah sampai sedang. Sumur-sumur di dataran tinggi Dieng ini cenderung water dominated. Pada saat yang sama, karbon dioksida yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produksi energi panas bumi pada sebuah sumur panas bumi dengan metode enhanced geothermal system yang dipadukan dengan PAA CO2 fracturing fluid. Karenanya metode carbon capture storage tadi berfungsi untuk menambah pasokan karbon dioksida di dalam reservoir yang dapat direaksikan dengan PAA CO2 sehingga dapat mengembangkan fluida hingga 150% selama reaksi dengan CO2. Karbon dioksida yang diinjeksikan bisa meningkatkan volume di reservoir sehingga produksi energi panas bumi bisa dioptimalkan. Karakteristik geothermal dataran tinggi Dieng yang sebelumnya sudah saya paparkan, sudah saya sebutkan, itu memiliki permeabilitas rendah sampai sedang dan didominasi oleh air. Itu sangat tepat untuk diterapkannya metode enhanced geothermal system ini. Lalu untuk kesimpulannya, dari peta zonasi kebencanaan diperoleh 3 zona, yaitu zona pertama, zona dengan tingkat resiko yang tinggi, itu ada Desa Sumberjo, lalu zona 2 ada zona dengan tingkat resiko kebencanaan yang sedang, dan zona 3 tingkat resiko kebencanaan yang rendah. Lalu untuk mitigasinya, karbon dioksida tadi dari kawah sinila dapat diinjeksikan menggunakan carbon capture storage ke dalam reservoir di daerah Sileri, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi energi panas bumi di daerah di geothermal di wilayah kerja geothermal di Dieng.
menggunakan metode Enhanced Geothermal System yang dipadukan dengan PaCO2. Oleh karenanya, dengan adanya inovasi mitigasi bencana ini, dalam proses mitigasinya, karbon dioksida tidak hanya dihindari, namun juga dapat dimanfaatkan sehingga selain masyarakat dapat terhindar dari bencana gas karbon dioksida, inovasi mitigasi ini juga dapat meningkatkan produktivitas panas bumi di Dieng. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.